rangkap masuk ke dalam sistem kita untuk terus menjalankan perintah Allah, dilatih dari sejak dini atau ketika usianya belum masuk 7 tahun. Kan banyak anak-anak kita ya Bu ya, usianya di bawah 7 tahun. Kadang-kadang sama babanya udah kagak open aja. Anak kita mau sholat kek mau kagak urusan dia, padahal kita berkewajiban memerintahkan anak kita sholat walaupun usianya belum menginjak 7 tahun. Paham? Kan kita budaya bersyukur anak-anak kita ngaji bisa sholat, walaupun sholatnya dia masih zuhur kadang di 3 rakaat, asar kadang 2 rakaat, biarin aja. Namanya anak-anak latihan besok mau puasa. Anak-anak kita latihan puasanya awalnya jam 10 pagi udah buka. Anak-anak wajar, yang kadang-kadang kagak wajar buah banyak jam 10 pagi udah ngopi, itu dia ya. Anak kita jam 12 buka puasa pas johor, wajar lagi latihan. Asar dia buka puasa lagi dilanjutin besok di minggu ketiga, wajar. Yang kagak wajar emaknya kadang-kadang pagi-pagi udah nyarap telur goreng, dia bikin kecapin sampai dia bikin tetangganya ngendus bahwa dia sedang memasak telur goreng, alasannya lagi head padahal kagak head. Ini bohongin lagi aja. Ayo mau ngomong mana kita? Ini kan kadang-kadang pendidikan kita cuma ngandelin majelis taklim doang. Kita sudah merasa aman anak kita ditaruh di majelis taklim, tapi ketika pulang di rumah, di situ akhlak-akhlak di majelis taklim kita tidak perhatikan daripada orang tuanya, dan kebablasan bahkan kita mencontohkan anak kita menjadi contoh yang tidak baik, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Paham udah? Paham? Yang kedua, Imam Ghazali pernah berpesan kepada kita bahwa pendidikan anak ini harus terus berlanjut, jangan sampai terputus di saat ketika anak kita dulu masih dalam kandungan sampai mereka lahir ke muka bumi ini, dan sampai nanti mereka menikah pun kita harus selalu perhatikan daripada adab-adabnya, akhlak-akhlaknya kepada siapapun itu dia. Kan kadang-kadang kita beda ceritanya Pak. Anak kalau udah kawin udah ada, padahal dari kecil kita sayang-sayang, dari kecil kita taruh majelis taklim, madrasah diniyah, kita taruh PAUD, kita taruh TK, biar dia mengenyam pendidikan yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak berkelanjutan. Bahkan kita ketika anak kita tidak mau menjalin silaturahim antar sesama keluarganya pun kita malah cuek, padahal itu adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak anak yang telah menikah meninggalkan adab akhlaknya ketika diberikan pendidikan di masa kecilnya, dan berapa banyak anak yang durhaka sama orang tua ketika dia sudah menikah, lebih pada saat itu mereka mengutamakan akan kesenangan dunianya bersama suaminya dibanding kesenangan dunianya bersama ibu bapaknya. Dan berapa banyak kuburan orang tuanya yang hilang diziarahi setiap tahun, kagak pernah sampai 5 tahun dia lupa kuburan babanya di mana. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Pas ziarah 5 tahun sekali, dia bilang dulu perasaan kuburan emak saya di sini di bawah pohon asem. Pohon asemnya udah ditebang, akhirnya kuburannya hilang. Gara-gara itu anak tidak peduli terhadap orang tuanya walaupun sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harapan kita anak-anak kita ditaruh di majelis taklim adalah supaya kita memejamkan mata untuk yang terakhir kalinya, atau mati ada yang bacain doa. Maka jangan sayang-sayang apa taruh anak di majelis taklim, tibang bayar 20.000 sebulan, kadang-kadang setahun kagak bayaran. Giliran udah penutupan majelis taklim, anak suruh pada berhenti, ntar habis lebaran suruh masuk lagi. Emang ajaran siapa? Kita perlu ngomelin ibu-ibu ya. Ada yang begitu di sini? Kagak ada di kampung saya. Di sini mah kagak ada. Tapi dengar ada sih pindahan dari kampung saya juga. Ini kan kadang-kadang kita pelit. Kalau kita udah pelit dengan guru ngaji anak kita yang pada saat itu udah ngeluarin keringetnya,
Keringat dia itu adalah pahala di sisi Allah. Dengan ibu yang telah menaruh anaknya di majlis taklim pun bercucuran pahala. Bahkan ketika itu menjadi saksi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sayang sama rezeki kita, paham? Bayaran naik sebulan goceng jadi 25, diomongin di warung, Ustaz sih main duit mulu, goceng doang diomongin. Nah coba goceng pagi diomongin, biarin aja sekalian. Ini mas saya ngomong sepeda-pedanya aja, namanya di rumah saudara saya sendiri, nggak apa-apa. Makanya kadang-kadang nilai-nilai akhlak di tengah masyarakat kita itu turun, sebab terkadang kita masyarakat kurang open, tahu open ya, kurang sadar diri terhadap orang yang telah berjasa di kampung kita, yang membentuk karakter anak kita menjadi anak solih dan solihah, dan kita kadang-kadang menyalahkan mereka. Ustadz ngojek disalahin, Ustadz sih ngojek begitu. Ustadz di sawah ngoyos disalahin, Ustadz sih ngoyos. Terus Ustadz kudu jadi apa? Ustadz makannya pakai apa? Saya tanya sekarang, ayo Ustadz setiap hari melongo aja makanin angin, mati masuk angin. La ilaha illallah, kudu aja diajarin begini. Mengapa kita kadang-kadang kan kadang-kadang jadi ustadz sama guru ngaji ya dituntut banget jadi orang bener, dituntut banget kagak boleh salah sedikit. Ustadz coba-coba pagi-pagi jogging pakai celana olahraga, pre yang ngaji ntar malam ustadz sih pakai celana jogging, serba salah. Ustadz pakai gamis diomongin, emang itu dia lagunya apa? Emang pernah ke Mekah? Serba salah kita. Sekalian ngomel aja udah, daripada ntar saya ngomelnya di Lemo, di sini itu saya ngomel duluan. Jadi kita serba salah. Membangun akhlakul karimah, Ustadz nggak bisa sendirian, harus didampingi, didukung oleh para masyarakat. Masyarakat membangun akhlakul karimah juga tidak bisa tanpa didampingi oleh para asatis atau guru ngaji. Paham ya? Paham ya? Ini kira-kira udah jam berapa ini? Terus ini terus ya? Terus aja, ntar anak-anaknya kasihan. Orang belum pada naik, ada 30-50 orang kan lumayan. Kalau anaknya lancar semua mah mendingan. Kan yang kadang-kadang bikin lama tuh anak nangis kagak diem aja di depan, itu kan yang bikin lama. Kalau yang nangis mah mendingan, udah toh turun kan begitu. Kalau diem aja bingung, suruh turun ya diem aja, suruh ngomong Allahumma fili dunubi diem aja. Doa masuk WC dia baca doa makan. Kan kadang-kadang itu yang bikin kita ribet lagi. Tapi itulah nilai-nilai positif yang harus kita pertahankan. Anak kita modelnya begitu, dan kedepannya akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pengen punya anak soleh solehah? Pengen ya? Yang penting syaratnya, yang pertama jangan pernah lelah kita untuk mengajarkannya nilai-nilai budi pekerti yang baik. Dan kalau kita enggak sanggup, kita titipkan kepada guru-guru ngajinya. Yang kedua, jangan pernah pelit sama orang yang berjasa yang telah mengajarkan ngajinya. Yang ketiga, kita selalu ingatkan bahwa hidup ini kedepannya bukan hal yang mudah, tapi hal yang sulit. Jika kesulitan tanpa didasari dengan keimanan, maka akan bobrok nilai-nilai hidup kita. Ayolah kita, apalagi kondisi ibu-ibu. Saya pengen ngajak ibu-ibu ngomong sekarang. Kondisi kita sekarang ini kan permasalahannya cuma satu. Kadang-kadang kita fokusnya dengan pendaringan kita doang. Betul. Beras naik kita ribut rame-rame, bahkan kita ngomong ini bagaimana urusannya beras bisa naik. Padahal kalau kita terima dengan takdir Allah, itu beras misalnya sekilonya sampai 20.000, kemudian Allah kagak takdirkan kita dikasih rezeki setiap harinya, bisa ngebeli apa kagak? Nggak bisa. Andai saja beras cuma 3.000 sekilo, Allah kagak ngasih rezeki kepada kita bisa 100.000 sekilo, tapi rezeki kita 200.000 sehari, maka kita bisa beli beras. Berarti patokannya adalah keimanan kita. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan rezeki kita melimpah ruah, rezeki kita banyak, halal barokah, bisa beli apapun yang kita mau,
yang penting tujuannya buat ibadah. Paham? Paham? Kalau kita mau udah terima aja udah, emang kita mau dikasihnya hidup begini-gini aja, yang penting jangan berlaku. Kalau orang kaya mau berlaku biar ada pantas, kita mau berlaku bagaimana ya? Punya laki gomah udahan kita susah, belagunya bukan mainnya cuma menjalai mulu. Kadang-kadang habisin duit 2 juta 3 juta buat semalaman doang. Anak jajan timbang 10.000 diomelinya sampai 3 jam. Kan kadang-kadang kita nilai keimanan kita yang sedang turun kalau lagi begitu. Jadi makanya modalnya kita terima apa yang Allah takdirkan, kita terima apa yang Allah berikan, walaupun sedikit, walaupun cuma bisa makan ikan asin doang setiap hari. Jangan cuma ngeluh kita. Umat Nabi dilarang ngeluh-ngeluh. Kenapa? Karena memang Allah sudah ciptakan kita. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Ketika Allah sudah ciptakan kita, itu urusan Allah. Mau ngasih kayak bagaimana buat kita, terima aja. Yang penting kita tidak lari dari ajarannya, dan kita yang terpenting adalah selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Ya udah paham segitu aja ya. Sebab kalau ngebahas Isra Mi'raj makin lama sampai jam 10, ntar anak-anaknya kasihan nggak pada naik panggung, besok nggak ada fotonya, ntar nggak bisa status WA. Anak lu udah naik, udah mana fotonya? Kan sekarang begitu, mana buktinya? Itu udah ada. Ya kalau dia kagak ngomong, naik edit aja biar dia ngomong apa kayak urusannya, masukin sama genre TikTok. Ya ilah illallah zaman sekarang. Nah gitu aja, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terakhir saya juga mohon maaf nggak bisa nemenin sampai selesai, tapi mudah-mudahan kita saling doa Allah berikan keistiqomahan di dalam iman kita, mudawamah dalam menjalankan perintahnya, mudawamah dalam meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Allah berikan panjang umur kepada kita, berkah umur, sehat, anak-anak kita diberikan solih solihah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis Taklim Miftahul Hadi diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah curahkan semua ilmu yang manfaat buat anak-anak kita di majlis taklim ini. Guru-guru kita pada sehat, rezekinya lancar, disampaikan di bulan suci Ramadan, bisa berkumpul sama keluarga di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.